Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di WBB. Waktunya BEM berdiskusi. Nah, perkenalkan nama saya Vigo Aditya Seswardana. Saya dari BEM. Di sini saya akan mendiskusikan tentang bencana yang melanda di Sumatera dan Aceh kemarin. Namun sayangnya di sini saya tidak sendiri. Saya bersama senior saya. Perkenalkan, Mas Duki. Halo Viko. Buat teman-teman yang belum tahu Mas Duki ini adalah ketua BEM FISIP tahun 2024-2025. Mungkin lebih jelasnya lagi Mas Duki. Ya. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Sugi Prakoso, biasa dipanggil Sugi. Buat teman-teman yang kurang tahu terkait dengan track record, sebelumnya saya pernah menjabat ketua himpunan mahasiswa politik dan juga saya pernah menjabat menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP periode 2024-2025 dan juga saya juga berkecimpung di organisasi-organisasi luar kampus tentunya. Jadi teman-teman, itu merupakan salah satu track record saya yang mungkin sedikit lah ya ketimbang teman-teman yang ada di luar sana. Ini tuh sih. Nah, sekarang Mas Di, saya akan mendiskusikan tentang bencana kemarin, yang dimana bencana kemarin sangat-sangat besar, yang dimana seluruh masyarakat Indonesia antusias terhadap bencana itu. Nah, menurut Mas Sugi sendiri, melihat bencana itu, apakah termasuk bencana yang mungkin dapat dikatakan bencana alam, atau jangan-jangan ada orang yang mengatakan bahwa itu bukan bencana alam, namun bencana politik. Nah, Mas Sugi, pandangannya itu bagaimana melihat fenomena bencana itu? Ya, kalau kita membicarakan terkait dengan bencana yang sempat terjadi di tahun kemarin ya, lebih tepatnya tanggal 25 sampai 27 November itu merupakan tanggal yang dimana pada waktu itu daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga Aceh, daerah Sumatera lebih tepatnya, itu mengalami hujan yang sangat lebat dan juga banyak sekali kalau kita lihat di media sosial lalu juga di berita dan juga yang lainnya, ada banyak sekali kabupaten, totalnya ada 52 kabupaten di 3 provinsi. Lalu juga kalau kita ngomongin terkait dengan korban-korban yang terdampak, ada kurang lebih 1.000 orang tewas, lalu juga ada 5.000 orang luka-luka, dan juga ada 250 orang yang hilang. Sampai hari ini pun masih belum ditemukan orangnya. Kalau kita juga melihat terkait dengan konvensi pers dan lain sebagainya, ada salah satu orang yaitu Bapak Gubernur Aceh, yaitu Muzakir Manas. Beliau mengatakan pada waktu itu bahwasanya ada 4 kampung hilang di Aceh. Bayangkan, 4 kampung hilang. Padahal kalau kita lihat kampung ini besar, luas, tapi kok bisa hilang? Karena itu adalah dampak yang terjadi pada waktu itu. Ada banjir bandang yang mengajar di Sumatera itu, lalu juga Aceh, itu semuanya menghilang. Jadi ya bencana itu ya sangat-sangat merugikan bagi masyarakat sekitar ya, masyarakat Sumatera dan Aceh ya Mas. Iya, tentu. Kalau ngomongin tentang dampak ya, sebenarnya bukan negara kita saja yang terdampak. Kalau kita melihat awal mula bibit bencana ini disebabkan oleh siklon tropis namanya. Siklon tropis. Jadi siklon tropis itu merupakan suatu fenomena alam yang biasa terjadi di akhir tahun. Dan siklon tropis itu terjadi biasanya di samudra. Di samudra ada terjadinya pembentukan awan, lalu membentuk bentuk spiral di sekitaran situ, yang pada akhirnya menyebabkan bibit air itu yang akan turun akan lebih banyak ketimbang musim-musim sebelumnya. Jadi Indonesia, tepatnya di Indonesia ya, kita ngomongin daerah Indonesia. Indonesia itu terdampak 2 siklon tropis sebenarnya. Yang pertama adalah siklon tropis Senya, daerah Selat Malaka. Lalu yang kedua ada siklon tropis Koto, yang tepatnya itu ada di dataran laut Cina Selatan. Dan itu terjadi waktunya bersamaan. Bayangkan, jadi daerah negara Asia itu banyak sekali yang juga terdampak. Kalau Vigo tahu bahwasanya Thailand, Vietnam, Malaysia itu juga terdampak banjir akibat siklon tropis ini.
Jadi fenomena ini itu sudah umum terjadi di akhir tahun sebenarnya. Tapi yang mengejutkannya adalah dampaknya, dampak yang terjadi akibat siklon tropis ini. Bagaimana bisa kita mengatakan fenomena alam yang terus terjadi tiap tahunnya, tapi di Indonesia yang kemarin terjadi itu dampaknya sangatlah luas. Kalau kita lihat negara tetangga, itu mungkin kalau kita ngomongin korban di kisaran 150, 200, jadi masih ratusan yang orang meninggal. Tapi kalau ini aku nggak menyebutkan angka ya, karena nyawa manusia itu kan tidak ternilai harganya. Tapi di Indonesia kemarin yang sangat disayangkan, mungkin musibah juga ya, korban tewas itu menyentuh angka 1.000 tewas, saking besarnya dampak. Nah, kalau kita lihat daerah Sumatera Vigo, sebenarnya itu merupakan paru-paru Indonesia. Kalau Vigo tahu paru-paru Indonesia ini kan ada 3, Papua, Sumatera, lalu Kalimantan. Yang seharusnya memberikan suplai oksigen terbanyak, itu juga harus memiliki serapan yang banyak juga, karena kita ngomongin dataran resapan. Tapi kenapa kok bisa setelah paru-paru Indonesia di Sumatera itu mengalami dampak banjir bandang ini? Itu yang masih kita akan diskusikan ke depan ya, gitu ya. Itu sih itu. Ya, karena kan kita lihat sendiri di media sosial ya, tentang bencana ini ya, yang melanda seperti banjir. Ini tidak seperti pada umumnya. Soalnya ya kalau kita lihat di media sosial, banyak banjir-banjir yang diiringi dengan kayu atau dengan lumpur yang tidak semestinya kayak gitu. Nah, kalau Mas Ugi, banjir yang dibarengi dengan kayu-kayu itu, nah itu apakah terjadi kejanggalan di situ? Tentu. Kalau kita mengamati video yang beredar ya, kita sekilas lah melihat. Tanpa perlu kita mencerna dengan dalam, kita melihat jelas bahwasannya di dalam video banyak sekali gelondongan kayu yang potongannya itu satu ukuran. Artinya apa? Itu adalah bekas potongan yang dimana ada deforestasi yang pastinya terjadi, penjagalan hutan, membululi hutan, mengambil secara ilegal dan lain sebagainya. Itu terlihat jelas. Dan pada akhirnya kita juga harus melihat itu. Kalau kemarin saya riset, saya mengutip Kompas. Jadi Kompas itu sempat melakukan analisis data sejak tahun 1990 sampai 2024. Bahwasanya di daerah Sumatera ini 36.300 hektar itu hilang per tahun. Jadi bayangkan, per tahun 36.000 hektar ini hilang. Kalau kita analogikan secara visual ya, 36.000 ini setara dengan 140 lapangan sepak bola. Dan itu hilangnya sekitar 80% dari daerah resapan yang pernah terjadi di daerah Sumatera ya. Daerah Sumatera resapannya besar. Jadi hilangnya itu sampai 80%. Coba Vigo bayangkan. Apakah Vigo pernah ke ini Stadion Gelora Bung Karno? Pernah. Stadion Gelora Bung Tomo, sorry. Jadi Stadion Gelora Bung Tomo itu kan sangat luas lapangannya. Ya. Coba Vigo bayangkan, satu lapangan itu kan luas. Tapi ini yang hilang 140 per hari. Per harinya. Iya. Itu adalah dampak yang terjadi ya. Memang faktanya seperti itu dan data ini aku jamin valid karena ini merupakan analisis dari Kompas. Iya. Jadi kalau kita ngomongin hilangnya hutan, apalagi hutan resapan, itu sangatlah besar. Ketambahan lagi dengan program-program pemerintah semenjak tahunnya Soeharto dengan melegalkan undang-undang investasi. Undang-undang investasi ini melegalkan yang namanya deforestasi, lalu juga yang namanya ekonomi ekstraktif. Itu yang pada akhirnya membuat suatu fenomena-fenomena seperti penggundulan hutan dan lain sebagainya marak terjadi hingga per hari ini. Jadi gitu ya Mas ya. Iya. Namun saya masih ada kejanggalan Mas di sini Mas. Kenapa itu? Masih ada pertanyaan lain yang di mana ya Mas ya? Kalau menurut saya bencana kemarin itu sangat-sangat tidak dipungkiri bahwa itu disebabkan oleh manusianya sendiri Mas. Iya.
memang pada akhir tahun terjadi siklon tropis. Ya. Namun di situ manusianya malah membuat semakin berbahaya untuk dirinya sendiri. Ya salah satunya penggundulan hutan, terus deforestasi berlebihan, penambangan. Jadi ya, Pak, menurutku kenapa setiap manusia yang melakukan itu tidak berpikiran akan terjadi dampak yang sangat besar di kemudian hari, Mas? Oke, itu menarik. Kalau kita ngomongin kata bencana alam, sebenarnya PBB itu sudah menghapuskan kata bencana. Karena bencana alam itu sifatnya adalah, kalau kita ngomongin spektrum ya, itu irisannya selalu sosial dan politik. Makanya kalau kita ngomongin bencana, itu sebenarnya adalah efek samping dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Fenomena alam akan terus terjadi setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap musimnya. Itu akan terus terjadi, dan itu adalah hal yang lumrah, karena itu adalah sirkulasi yang terjadi di bumi kita sendiri. Tapi kenapa kok pada akhirnya bisa menjadi bencana? Karena efek dari manusianya sendiri. Kalau Vigo tahu bahwasanya hal-hal seperti ini sangat dilumrahkan di sana. Bahkan banyak sekali pergantian. Contoh, kalau kita ngomongin terkait dengan ekonomi ekonomi ekstraktif. Jadi ekonomi ekstraktif itu adalah merupakan salah satu bentuk pengambilan dan pengeksploitasian alam, dan itu untuk dijual. Jadi negara kita itu menggunakan ekonomi purba yang tidak ada inovatifnya sama sekali. Bayangkan, kita dengan sumber daya alam yang sangat besar dan banyak, itu diambil kan lebih mudah untuk dijual. Dan negara kita itu nggak pernah berpikiran mengolahnya sendiri, atau seminimal mungkin berkelanjutan lah ke depan. Kalau misalkan kita bisa mengelola sumber daya alam berkelanjutan, itu impactnya akan di negara kita sendiri. Tapi negara kita maunya yang instan. Ada ini, beli putus, selesai, clear. Itu yang diinginkan oleh negara. Gak mikir jangka panjangnya gitu ya. Betul. Kita bisa lihat kok semenjak era Soeharto sampai era Jokowi, penggundulan hutan, tambang ilegal dan lain sebagainya itu terjadi terus menerus. Kenapa orang-orang itu nggak berpikiran? Karena orang-orang itu nggak takut akan jeratan. Jadi kalau Vigo tahu sebenarnya dalam undang-undang, lebih tepatnya Undang-Undang Cipta Kerja ya, pasal 110A dan juga 110B, itu menjadi dasar negara bahwasanya orang-orang yang setelah melakukan tindakan penggundulan, deforestasi, lalu juga eksploitasi alam secara ilegal, itu bisa lolos jeratan dengan catatan harus membayar denda administratif, dan itu sudah dilegalkan. Katakanlah pemutihan namanya. Bayangkan begitu. Iya, katakanlah aku ini seorang pengusaha ya dalam bidang batu bara mungkin ya. Aku pejabatnya. Iya. Aku pengusaha, lalu aku melakukan tambang ilegal daerah sana. Karena ilegal itu lebih murah, karena tidak ada keruwetan administratif dan lain sebagainya, itu akan lebih gampang. Setelah nantinya aku melanggar, aku akan membayar denda, lalu aku bebas, tidak terjerat pidana. Itu yang terjadi di negara kita. Makanya kenapa marak sekali kalau kita ngomongin tambang ilegal, deforestasi, penggundulan hutan dan lain sebagainya, itu sangat masif karena tidak ada jeratan yang menunggu mereka. Itu bingung. Sebagai pemerintah ya melihat hal itu kan pastinya sangat mengecam keras tindakan itu kan ya. Tapi yang kita lihat pemerintah ini kayak biasa-biasa aja, atau jangan-jangan pemerintahnya sendiri nih yang ikut berkecimpung di situ. Nah, Memang iya. Oh memang. Kalau aku kemarin lihat di berita CNN, waktu itu ada Bahlil membicarakan terkait Menteri ya. Iya, Menteri Kabinet Prabowo sendiri itu menyatakan permohonan maaf karena sebelumnya dia juga pernah ikut andil dalam perkara tambang dan juga deforestasi, karena memang bidang usahanya di arah sana. Bayangkan sekelas pejabat kabinet aja itu bisa melakukannya dan juga ya kerjaannya. Kalau Vigo tahu
Jadi Tempo itu sempat menguakkan beberapa hal ya. Ada penggalian fakta yang ada pada waktu itu. Orang-orang yang mengikuti kepemerintahan sekarang itu juga terkadang banyak sekali kita lihat aktornya itu juga terikut terlibat, ikut andil dalam usaha-usaha seperti itu. Karena hal seperti itu gampang gitu. Hasilnya mudah kita dapatkan karena itu dari alam. Tidak ada apa ya, kalau kita ngomongin ekonomi mungkin tidak ada modal yang dibutuhkan ya. Modal bahan kita tidak butuhkan modal bahan karena bahannya sendiri sudah ada di alam. Sedangkan kita mendapat keuntungan yang sangat melimpah di situ. Itulah makanya banyak sekali pejabat-pejabat itu juga ikut andil dalam hal seperti itu. Nah, saya punya satu pertanyaan lagi, Mas, yang dimana kalau menurut saya tentang keterkaitannya fenomena yang terjadi di zaman sekarang seperti ya bencana kayak gitu dengan mengaitkannya dengan fenomena pada zaman dahulu. Nah, kita tahu kan bahwa di bukunya Tan Malaka mengatakan bahwa logika mistik ini menjadi penghambat bagi majunya suatu negara kan, di bukunya ya. Tapi setelah saya pikir-pikir dan membandingkan fenomena yang sekarang dengan fenomena zaman dulu, yang dimana zaman dulu orang sangat menghormati pohon dengan memberikan sesajen. Gak ada toh ceritanya penggundulan hutan atau penambangan. Sedangkan sekarang orang yang beranjak dari logika mistik itu mendapatkan hal yang kayak gini, bencana yang kayak gini, gara-gara tidak menjaga pohonnya kayak gitu. Kalau Mas Suki gimana, Mas? Ya, ini aku coba untuk melepaskan tradisi, entah itu suku, adat dan lain sebagainya ya. Kita lepaskan dulu itu ya. Aku coba untuk merangkut terkait dengan logika mistika yang terjadi. Kalau Vigo membedah ya, logika mistika itu akarnya satu, ketidaktahuan. Akibat ketidaktahuan itu menyebabkan suatu kesimpulan, penarikan kesimpulan secara sederhana, dan itu merupakan salah satu bentuk logika palsi. Nah, kalau Vigo melihat ya, mungkin Vigo mengamati bahwasanya orang-orang yang mempercayai mistik bisa menguntungkan karena mereka takut untuk menggunduli hutan, takut untuk takut untuk itu dan lain sebagainya, karena nantinya akan berimbas pada sesuatu hal lah ya. Cuma itu semua karena dasar ketidaktahuan mereka pada akhirnya yang membuat mitos itu timbul, yang membuat pada akhirnya mitologi itu timbul dan lain sebagainya. Memang itu untuk mengatur agar masyarakat ini tidak semena-mena. Mungkin ada pemikiran seperti itu. Cuma kalau kita ngomongin negara berkembang, kita ini Indonesia, dan mayoritas Indonesia itu juga banyak. Kita punya ratusan suku, budaya dan bahasa. Itu yang menyebabkan pada akhirnya kita ini harus bergerak. Tapi bergeraknya itu tidak kembali melulu tentang ekonomi purba yang aku sebutkan tadi. Ada banyak sekali cara untuk kita mencoba keluar dari keterpurukan di Indonesia. Cuma kalau kita ngomongin terkait hal itu, aku menganggap bahwasanya zaman dahulu itu bukan tidak mau untuk menggunung hutan, tapi tidak bisa. Karena pada zaman dahulu orang-orang ini juga bingung. Negara kita ini adalah negara yang tertinggal jauh. Kita bukanlah negara yang ada di Eropa gitu. Kalau kita melihat Eropa sudah di zaman kapan dia sudah melalui masa-masa revolusi industri, masa-masa yang dimana banyak sekali industri yang timbul akibat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada waktu itu kan. Sayangnya Indonesia tidak pernah mengalami revolusi industrinya sendiri, karena Indonesia itu selalu terkungkung oleh lekatan-lekatan kolonialisme, imperialisme, terpenjara. Iya, terpenjara. Itu yang mungkin bisa menjawab itu. Tapi yang kalau kita melihat kasus per hari ini ya, kalau aku mengutip dari Walhi itu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Walhi ini sempat mengkaji bahwasanya ada 47 perusahaan
yang melakukan tambang ilegal dan juga kelapa sawit ilegal, dan itu sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kembali lagi yang aku sebutkan, adanya undang-undang ini yang melindungi oknum-oknum itu. Sayang sekali kita tidak bisa menjerat oknum-oknum itu. Jadi ada berkaitannya ketika Walhi pada akhirnya melihat fenomena yang terjadi, adanya gratifikasi antar elemen yang terjadi di sana, korupsi seluruh elemen lah kalau kita ngomongin. Jadi suap menyuap perkara hal ini banyak sekali. Makanya kenapa undang-undang ini dibuat, makanya kenapa ada perlindungan agar mereka ini bisa bebas lagi. Itu mungkin karena efek dari gratifikasi itu tadi yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja pasal 110 dan juga 110A dan juga 110B ini tercipta. Mungkin itu Ibu. Nah, kalau untuk Mas Sugi sendiri ya, setelah melihat bencana kemarin yang melanda Sumatera dan Aceh, yang dimana setiap masyarakatnya, setiap manusianya itu sangat-sangat sengsara lah akibatnya. Kita kan sebagai manusia kan care, peduli sama kan ya. Nah, kalau menurut Mas Sugi sendiri, apakah ada solusi Mas untuk kita minimalisir lah seenggaknya lah agar tidak terulang lagi bencana itu Mas, kejadian fenomena itu Mas? Jadi gini Viko, negara kita ini sangat lucu. Kenapa Pak aku bisa ngomong sangat lucu? Negara kita sebenarnya sudah mendapatkan warning dari BMKG terkait terjadinya siklon tropis ini, dan BMKG pun menyatakan bahwasannya nantinya akan debit air yang akan turun itu sekitar 800-an, 800 sekitaran segitulah. Kalau kita ngomongin 300 itu biasanya ditempuh dalam 1 bulan. Ini 800 debit air turun dalam 1 hari. Bayangkan sebesar itu. Cuma negara kita acuh tak acuh, sudah mendapatkan warning notifikasi seperti itu dari BMKG, tapi nggak ada mitigasi yang jelas. Bahkan mungkin kalau Vigo melihat pemotongan-pemotongan kabinet, pemotongan-pemotongan anggaran yang terjadi di pemerintahan lah ya, Kementerian Penanggulangan Bencana itu dipotong anggarannya sangat tipis. Jadi mereka pun bingung ketika pada akhirnya terjadi bencana seperti ini, mereka harus melakukan kerja cepat, kerja cerdas dan lain sebagainya, itu terhalang oleh biaya. Meskipun kalau Ibu mungkin lihat bahwasanya Prabowo menyatakan pemerintah pusat akan menyokong full kan gitu ya. Tapi pemerintah pusat tidak mengambil langkah tegas untuk mengangkatnya menjadi bencana nasional. Kalau Vigo tahu, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, itu ada barometer yang tertulis jelas bahwasanya bagaimana sih tingkatan-tingkatan bencana itu bisa dikategorikan sebagai bencana. Jadi kalau kita ngomongin skala nasional, itu harus memenuhi barometer yang terjadi. Contoh jumlah korban, lalu juga dampak kerusakan, lalu juga ada lumpuhnya ekonomi yang terjadi di sekitaran sana, dan juga Pemda tidak sanggup lagi, pemerintah daerah angkat tangan. Itu yang harus kita lihat. Dan kemarin semua barometer itu sudah terpenuhi. Iya, semua barometer itu sudah terpenuhi. Tapi Prabowo menyatakan bahwasanya yang terdampak ini cuma 3 provinsi. Kita masih memiliki 35 provinsi lain. Alasan itu yang digunakan untuk pada akhirnya Prabowo tidak mengangkatnya menjadi bencana nasional. Kalau kita lihat historis itu, di zamannya Presiden SBY itu menyatakan pada tsunami Aceh yang terjadi diangkat langsung menjadi bencana alam tingkat nasional. Nah, efeknya apa? Benefitnya apa? Ketika pada akhirnya tingkatan ini dinaikkan skala nasional, rantai komando itu langsung ke pusat, APBN terfokuskan untuk menolong orang-orang yang terdampak, lalu juga hal-hal yang lain. Kalau ini tidak diangkat menjadi nasional, akhirnya bingung sendiri. Teteran, waktu lama jelaskan. Bahkan sampai Gubernur Aceh itu meminta perbantuan, minta pertolongan di Jepang dan juga waktu itu di Cina secara individu.
tidak mengatasnamakan negara. Bayangkan bagaimana waktu itu. Dan juga banyak sekali miskomunikasi yang terjadi di lingkaran kabinet Pak Prabowo. Kalau kita melihat track recordnya Kementerian A dan Kementerian B, gimana ya? Mereka saling lempar-lemparan, melempar bola panas. Oh, menteri ini yang salah, oh menteri itu yang salah. Mereka tidak membenahi. Nggak bahu untuk mencapai tujuan bersama gitu. Betul. Padahal kalau kita ngomongin secara lingkup negara, itu merupakan satu instrumen yang sama, satu kesinambungan yang sama. Tapi ya gini nih orang-orang pejabatnya, lucu sekali kalau ketika lihat kementerian saling salah-salahan. Ini yang sangat membuat pada akhirnya respon itu sangatlah lamban karena saling melempar bola panas. Dan juga banyak sekali pejabat-pejabat yang terjadi pada waktu itu ya. Aku sebut saja lah di sini. Seperti Bupati Aceh Selatan, Nirwan MS, itu sedang umroh. Umroh ya, betul. Waktu terjadinya bencana. Gimana tanggapannya Mas terkait ya kotanya sendiri loh terkena musibah malah ditinggal. Nah itu gimana tanggapannya Mas melihat fenomena itu Mas, seorang pemimpin yang meninggalkan rakyatnya? Seharusnya kalau ini aku ya, seharusnya ketika kita ngomongin ibadah ini kan individu ya sifatnya. Kalau ibadah sudah terpenuhi di sana dan juga mendengarkan informasi yang ini, kenapa tidak pada akhirnya itu inisiatif langsung balik, gitu loh. Itu yang sangat disayangkan. Jadi menunggu selang-selang waktu beberapa lama, beliau baru balik. Lalu juga ada BNPB, kepala BNPB itu mengatakan di sosial media bahwasanya banjir ini lebay, terlalu dibesar-besarkan di sosmed. Ini kan sangat aneh. Fakta lapangannya sangatlah memprihatinkan. Tapi yang terjadi, BNPB mengatakan seperti itu. Akhirnya apa? Ketika beliau datang klarifikasi, oh iya mohon maaf, saya merasa surprise. Ini bukan kejutan ulang tahun kok. Gimana? Aneh sekali. Jadi pejabat-pejabat negara kita itu tidak mau membenahi diri terkait dengan apa yang terjadi sebelumnya di kasus bubarkan DPR. Itu kan hal yang simpel ketika pejabat ini ngomong, tapi efeknya, dampaknya ke masyarakat itu sangatlah besar. Hanya satu kalimat yang salah membuat tatanan di negara ini berubah, kan seperti itu. Sampai Ahmad Syaroni seperti itu dan lain sebagainya kan. Dan juga ada hal lucu lagi sebenarnya Biko. Ada Muhammad Salim Fakri, itu beliau merupakan Bupati Aceh Tenggara. Pada waktu Pak Prabowo pertama kali datang ke tempat yang terdampak, Bupati ini malah menjilat, malah seperti tampak layaknya kampanye. Bayangkan, waktu sedang terjadinya musibah, Bupati ini malah bilang, seharusnya Prabowo menjadi presiden kita selamanya. Nah, itu merupakan hal yang seharusnya terjadi di kampanye. Tapi mengapa pada fase-fase yang lagi krusial ini malah seperti ini? Kita lihat dulu, banyak sekali tempat yang terisolasi, banyak sekali tempat yang terhalangi, tidak mendapatkan akses. Bahkan banyak sekali orang yang mungkin mati kelaparan di sana. Kita tidak tahu lapangannya seperti apa, karena sudah tertutup, zonanya tidak bisa kemana-mana, dan orang-orang yang ada di sana hanya bisa pasrah menunggu bantuan. Tapi ada satu orang yang mengatakan kampanye. Itu sangat unik sekali. Mencari keuntungan di balik musibah. Betul. Gimana ya Biko ya? Kalau kita ngomongin hal-hal seperti ini nih, ya mungkin masyarakat kita sudah tahu lah ya, mana yang benar, mana yang salah. Cuma kalau kita ngomongin secara mitigasi ya, ketika pada akhirnya ada beberapa hal, contoh kayak bencana tadi ya, aku coba untuk membahas lagi bencana tingkat nasional, itu seharusnya kan bisa terlampaui, harus bisa mengambil sikap untuk diangkat menjadi bencana nasional. Tapi pada faktanya Pak Prabowo tidak ingin mengangkatnya menjadi bencana nasional, dan juga itu sangat disayangkan sikap dari Pak Prabowo. Kalau aku mengamati, Viko, ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada akhirnya membuat Pak Prabowo ini tidak mengangkatnya menjadi bencana nasional. Yang pertama tentu bergeng posisi. Jadi
Indonesia di mata dunia itu sudah mulai dilihat. Dan juga Pak Prabowo tidak ingin melihat terlihat seakan-akan negara Indonesia itu lemah meminta bantuan di luar. Kalau aku mengamati ya. Dan juga ada satu hal lagi yang mungkin krusial. Kalau diangkat menjadi bencana tingkat nasional, APBN akan difokuskan kepada orang yang terdampak, daerah yang terdampak. Akibatnya apa? Banyak sekali program-program yang akan tertunda. Masalahnya program pemerintahan ini itu sangatlah aneh. Kebijakan-kebijakannya ya. Betul. Kita ngomongin ya terang-terangan lah MBG. Mungkin banyak orang yang suka terkait dengan MBG, akan bergizi gratis. Cuma ini tidak terlalu realistis, Kurang efektif lah. betul. Kalau kita ngomongin tentang pencegahan stunting, itu kita bisa mencegahnya bahkan sebelum adanya bayi. Dengan gimana? Tingkatkan orang-orang yang nganggur, misalkan orang-orang yang nganggur ini dialihkan menjadi orang yang bekerja. Efeknya apa? Orang-orang itu bisa membiayai keluarganya, makan yang enak, makan yang bergizi, dan lain sebagainya. Kalau orang tidak punya uang, orang tidak bisa beli makanan yang bergizi. Simpel itu. Kenapa kok nggak diperluas aja lapangan pekerjaan? Resapan lapangan pekerjaan ini, biar nantinya stunting bisa terhilangkan. Lalu juga dicegah dari ketika ibu itu hamil. Ibu itu hamil itu sebenarnya bisa melakukan pencegahan agar anak tidak stunting. Tapi malahan yang diambil adalah jangka belakangnya. Ketika anak sudah lahir, dikasihkan asupan MBG. Dan juga dana yang dikeluarkan ini nggak main-main. Sekarang daerah tertentu mengalami hal yang krusial, malah yang terjadi apa? Negara bingung mau dialihkan di mana nanti, MBG-nya nggak jalan dan lain sebagainya. Itu yang tadi sempat terjadi lah ya. Mungkin tapi itu merupakan merupakan opiniku ya, yang sudah aku lihat lah. Mungkin ada statement closing dari Mas Yuki sendiri terkait perdiskusian kita hari ini. Oh ya, jadi mungkin buat teman-teman sekalian yang ada di sosial media yang melihat hari ini atau melihat tayangan ini, aku mengharapkan teman-teman ini tidak mudah untuk pada akhirnya teragitasi ya. Jadi kalau teman-teman pada akhirnya tahu sesuatu hal yang ada di media sosial, sebisa mungkin teman-teman jangan apatis. Teman-teman lihat dulu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Karena banyak sekali ranah-ranah di dalam kasus-kasus atau fenomena-fenomena itu selalu banyak sekali hal-hal yang aneh, bisa dikatakan seperti itu. Jadi aku mengharapkan teman-teman sekalian sebisa mungkin jangan sampai apatis kepada fenomena-fenomena entah itu sosial, entah itu ekonomi maupun politik. Dan hal-hal yang terjadi di daerah Sumatera ini merupakan hal-hal yang mungkin diakibatkan oleh beberapa oknum yang sampai sekarang sedang dicari siapa orangnya. Kita doakan saja semoga pada akhirnya ada orang yang bisa dikasuskan, salah satu penanggung jawabnya akibat deforestasi hutan, penggundulan hutan, tambang ilegal, dan juga kelapa sawit ilegal. Dan yang kuharapkan kepada pemerintah, semoga pada akhirnya pemerintah ini bisa melihat dan juga bisa mengambil sikap yang tegas dan bijaksana untuk membuat kebijakan tertentu. Hal-hal yang terjadi di Sumatera ini seharusnya bisa ditingkatkan menjadi bencana nasional, tapi tidak dilakukan oleh pihak pemerintah. Itu yang sangat saya sayangkan. Mungkin kedepannya pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang bijaksana lah. Mungkin itu aja sih kalau seperti itu. Nah, itu saja yang dari kita, dari saya dan Mas Sugi yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Sekian, terima kasih.